Ayo, silakan masuk. Dengar suara saya? Dengar? Iya, Pak. Dengar. Dengar, Pak, dengar. Absen di mana ini? Ya tanya mama. Surpace siapa? Oh, yang dekatan dia dia. Lihat, mungkin gua. Rike. Lima cuma kok. Silakan sapa-sapa dulu ya. Yoi. Mulai ya. Sebentar saya mute. Di kelas iki anu kah? Absen kah? Sebentar saya mute semua ya. Absen. Absen. Di kelas ya? Iya, di kelas ya. Iya, di kelas ya. Riki. Siapa Surpace nih? Surpace siapa? Adekmu. Surpace siapa? Dengar suara saya? Ini Surpace siapa? Halo. Surpace kalau udah bersuara saya keluar. Aris G. Apa G? Ya, silakan sapa-sapa dulu ya. Udah 23 orang masuk ini. Mana adik? Andi Hesti, mana videonya? Andi Hesti. Muhammad Rizaldi, mana videonya? Muhammad Irsal, mana videonya? Nah, tunggu yang lain ya, sampai 30 orang. Video aku itu, Pak. Kenapa? Kenapa? Video apa yang kita mau? Video mana? Cari chat Muci. Kuliah dong. Saldi Pak sama Rizal Kasim tidak aktifkan kameranya. Ya, itu yang tidak aktif saya kasih keluar ya. Andi Sultan ini mana? Andi Sultan, Andi Hesti. Andi Hesti jala jaringannya, Pak. Mati lampu. Di lampu. Pak Muhammad Rizaldi Pak tidak aktifkan kameranya. Ya, ini Mas Rizal ini kayak artis saja, nama lihat mukanya. Ya begitu Pak. Hah? Rizaldi, dengar suara saya Rizaldi? Pak. Iya, Pak. Rizaldi. Iya, Pak. Kau kayak artis ya, nama lihat mukamu. Baru, Pak. Belum dimandi mungkin Pak. Hah? Belum dimandi mungkin itu Rizaldi Pak. Ya, sama. Jangan bilang orang. Mungkin kamu juga belum mandi itu sama ya. Nah, udah. Ini iPhone siapa? iPhone Yayat. Tentang HP-nya iPhone. Dia tulis itu nama akunnya iPhone. Coba punya nih iPhone.
Nurul Halida baru masuk. Andi Hesti, kenapa ini kamu keluar masuk keluar masuk? Jadi jaringannya Pak, kamu di daerahnya. Memang daerah mana kamu? Morowali Pak, iya. Oh, Morowali. Morowali. Morowali apa? Utara atau Morowali? Morowali Selatan. Sulawesi Ya. Tenggara. Morowali itu bukan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Tengah di bagian perusahaan. Oke, baik. Sudah 24 orang ya. 24 orang. Si Novika baru masuk ini. Ayo, nama Novika. Firda Hidayat. Mana videonya? Andi Sultan Ahda ini. Mana Andi Sultan Ahda? Baik. Oke, diam dulu. Saya mau sampaikan ya. Saya mau sampaikan. Parkop. Saya mau sampaikan ya. Diam dulu, saya mau sampaikan. Setelah kuliah nanti atau sekarang, kalian screenshot. Contoh, setelah kalian screenshot, kalian lingkari, ada itu ya, lingkari begini, muka kalian. Kemudian kirim di grup hasil screenshotnya. Dan kemudian tulis nama lengkap dan NIM. Jangan sampai saya tidak sempat absen sebentar. Karena terbatas waktu ya. Bisa ya? Kalian screenshot, kemudian kalian lingkari muka kalian, kemudian tulis nama dan nama lengkap dan kirim di grup WA. Bisa? Siap. Ya, bisa ya. Siapa? Jadi bisa Bisa paham ya? Pak, bisa. Jadi Pak. supaya saya yakin kalian kuliah malam ini. Jangan sampai sebentar saya tidak bisa absen satu-satu ya. Karena kalian banyak, 40 orang. Kalau absennya satu-satu, kali 1 menit, 40 menit. Habis waktu kita untuk absen. Ya, Pak. Ya, baik. Dan kuliah ini saya rekam ya. Saya rekam. Kuliah ini saya rekam. Nanti saya unggah rekamannya di YouTube. Kalian nonton sebentar. Kalian punya 3 lagu selama kuliah ya. Baik, saya kira bisa mulai ya. Saya kira bisa mulai. Karena sudah 29 orang ini ya. Baik, saya mute semua suara kalian ya. Saya mute semua. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kelas C15 hukum acara pidana ya. Sebagaimana saya sebagai dosen pengajar mata kuliah ini ya. Alhamdulillah sudah sampai pada pertemuan ke-5. Yang mana sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan ke kalian, maka di pertemuan ke-5 ini akan membahas tentang materi upaya paksa ya. Tentang materi upaya paksa ya. Baik, silakan yang baru masuk ini ya, baru masuk ya. Apa namanya nih? Yang baru masuk ya, silakan. Saya ingatkan kembali untuk bukti bahwa kalian kuliah malam ini, silakan di screenshot, kemudian dilingkari dan dituliskan situ dikirimkan di grup, dituliskan itu NIM dan nama lengkap kalian ya. Yang baru masuk, nanti disaling ini saya ingatkan. Baik. Untuk menghemat waktu yang ada ya, kita mulai saja karena materinya cukup panjang ya. Materinya cukup banyak, slide-nya cukup banyak ya. Nanti saya share materinya di WA ya. Kalian tinggal simak saja. Saya akan share juga materinya ya. Dan saya kira untuk efeknya saya mulai. Baik, saya mulai ya. Saya mulai ini ya materinya tentang upaya paksa. Tentang upaya paksa. Nah, tentang upaya paksa pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-5 kelas C15 ya, kelas C15. Jadi kalau melihat dari struktur dari struktur bahasanya ini adalah upaya memaksa ya. Jadi upaya paksa ya. Baik, saya lanjut ya. Upaya paksa dalam proses peradilan pidana ini ya, dalam proses penegakan
soal proses terhadap peradilan pidana ya. Ada 4 hal, yaitu penangkapan, ada penahanan, kemudian ada penggeledahan, dan yang terakhir ada penyitaan. Ini mudah-mudahan materi 4 materi yang mudah-mudahan bisa sebentar selesai sampai dengan waktu yang diberikan oleh Zoom 40 menit ini ya. Baik, saya lanjut ya. Sebenarnya saya lupa sampaikan, silakan kalau yang ada kuhab di sampingnya, silakan kalian sesuaikan ya. Nah, kalau buka pasal 1 angka 20 kuhab ya, pasal 1 angka 20 kuhab ya. Pengertian penangkapan, jadi ini kata dasarnya adalah tangkap. Jadi kayak apa ya? Tangkap gini ya. Tangkap ya, tangkap ya gitu, kayak begitu ya. Suatu tindakan penyidik. Jadi tangkap itu dilakukan oleh penyidik. Jadi suatu tindakan. Jadi penyidik melakukan tindakan yaitu pengekangan sementara waktu. Jadi orang yang sebelum ditangkap, setelah ditangkap, ya kan? Orang yang sebelum ditangkap, setelah ditangkap dikekang sementara waktu. Kebebasannya tersangka atau terdakwa. Nah, ini yang harus kalian pahami. Apabila terdapat cukup bukti. Apabila terdapat cukup bukti. Ingat ya. Apabila terdapat cukup bukti. Nah, cukup bukti dalam hal syaratnya adalah ada di pasal 183 KUHP. Yaitu minimal 2 alat bukti yang cukup. Nih, Arifa baru gabung nih. Siapa? Nurhalija ini ya. Nurhalija masuk keluar terus. Guna kepentingan ya, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Jadi artinya bahasa dari menurut cara yang diatur oleh undang-undang, bahwa proses penangkapan dilakukan oleh penyidik itu harus sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku. Artinya tidak sembarang tangkap. Harus ada proses yang sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Apa tujuannya penangkapan? Nah ini, ada 2 tujuan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Nah ini. Kemudian yang kedua, untuk kepentingan penyidik, penyelidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Jadi artinya untuk kepentingan penyelidik dan penyidikan. Ya, penyidikan dan penyidikan ya. Kemudian tadi disebutkan syarat formil penangkapan adanya bukti permulaan yang cukup. Ini ada di pasal 17 KUHP. Jadi kalian buka kuliah kalian setelah kuliah, kalian catat ada di pasal 17 KUHP. Nurhalija kok keluar masuk ya. Kemudian tadi kan saya sampaikan bahwa penangkapan dilakukan oleh penyidik itu harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satunya prosedurnya yaitu harus ada surat tugas. Jadi, seorang penyidik atau penyelidik dalam hal melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas dulu. Contoh, saya menangkap siapa ini? Saya menangkap siapa namanya di kelas ini? Siapa yang saya mau tangkap? Nah, saya mau tangkap harus di situ, di surat tugas itu jelas siapa yang saya mau tangkap. Harus ada surat tugasnya. Nah, kemudian surat perintah penangkapan, nah dalam suratnya itu harus ada identitas tersangka, apa alasannya ditangkap, uraikan secara singkat perkara kejahatan yang disangkakan, kemudian tempat di mana ia akan diperiksa. Jadi dalam surat harus jelas siapa yang ditangkap, kenapa dia ditangkap, dan ketika dia ditangkap, dia akan diperiksa di mana. Contoh di Polres Maros, kan? Jadi harus jelas di mana dia setelah ditangkap akan dibawa untuk diperiksa. Nah, yang kemudian
lamanya penangkapan dalam syarat formil adalah 1 hari. Nah, 1 hari dalam hitungan waktu adalah 24 jam. Artinya penegasannya adalah jikalau yang ditangkap ini ternyata tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi unsur sebagai pelaku atau sebagai pelaku yang disangkakan, maka yang ditangkap ini berhak untuk dilepas. Ingat ya, berhak untuk dilepas. Kenapa dilepas? Karena tidak memenuhi syarat sebagai tersangka. Karena tidak memenuhi syarat, dia melakukan suatu tindak pidana. Jadi syaratnya adalah 24 jam. Nah, itu diatur dalam pasal 19 ayat 1 KUHP. Nah, bagaimana Pak jika dia memenuhi syarat? Nah, silakan lanjut dengan status sebagai tersangka, contoh ya. Status sebagai tersangka. Kemudian, apa itu bukti permulaan yang cukup? Yaitu bukti permulaan adalah bukti permulaan untuk menduga. Jadi penegak hukum dalam hal ini penyidik, ya, penegak hukum dalam hal ini penyidik, silakan menduga seseorang adanya tindak pidana yang sesuai dengan pasal 1/14. Adanya pasal 1/14. Jadi yang harus ada bagi penyidik itu adalah menduga seseorang. Menduga seseorang adanya tindak pidana yang dilakukan. Artinya menduga ini tidak sama dengan menuduh kan? Atau tidak bisa menyematkan dia sebagai pelaku. Tapi menduga dulu dia sebagai pelaku. Makanya kalau dalam pemberitaan biasanya di berita-berita itu, berita-berita soal kriminal, itu selalu ditulis tentang kata menduga, diduga. Nah ini ya, ini diduga. Kemudian ditujukan kepada yang betul melakukan tindak pidana. Jadi dalam melakukan penangkapan, tidak boleh orang yang masih dianggap ragu-ragu melakukan perbuatan pidana. Harus betul-betul adalah orang yang benar-benar melakukannya. Nah ini adalah teknis dari penyidikan. Ya, karena memang setelah adanya laporan ya, kemarin kan sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, setelah adanya laporan dari masyarakat, setelah adanya pengaduan dari masyarakat, setelah adanya penangkapan, beda dengan tertangkap tangan ya, itu, maka penyidik mengembangkan, maka dikeluarkan surat penangkapan adalah benar-benar orang yang sesuai dengan apa yang disangkakan ya. Kemudian, namun dalam KUHP itu tidak diatur ini Andi Hesti nih keluar masuk. Namun dalam KUHP itu tidak diatur mengenai soal bukti permulaan. Ya, namun ini ada kita coba dilihat pada Perkapolri. Nah, ini Perkapolri. Perkapolri ini adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Ada di pasal 1 angka 21. Bukti permulaan adalah bukti berupa laporan polisi dan 1 alat bukti yang sah. Nah, bukti permulaan menurut Perkapolri 14 2012 yang pertama adalah laporan polisi ditambah dengan bukti yang sah, 1 bukti yang sah, alat bukti yang sah. Alat bukti itu kan ada di pasal 184 KUHP. Yang mana disebutkan di situ ada 5 alat bukti. Alat bukti kan ada keterangan terdakwa, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat atau petunjuk. Artinya selain laporan, contoh ditambah dengan adanya saksi. Nah, ini bisa menjadi bukti permulaan menurut Perkapolri nomor 14 tahun 2012. Nah, kemudian itu tadi tentang penangkapan. Nah, ini ya. Kemudian penahanan. Ini ada diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP. Ingat ya. Pasal 1 angka 21 KUHP. Apa itu penahanan menurut pasal 1 angka 21? Penahanan adalah Andi Hesti ya. Ini keluar masuk terus. Adalah suatu tindakan penyidik
berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka. Nah, setelah tadi ditangkap dan memenuhi unsur dan memenuhi bukti permulaan yang cukup dan memenuhi 2 alat bukti yang cukup, maka orang yang ditangkap tadi dalam tahapannya adalah berhak penegak hukum, dalam hal ini penyidik, berhak untuk melakukan penahanan. Penahanan dalam artian rumusan pasal 1 angka 21 adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Jadi penyidik alat negara ini adalah penyidik berhak untuk menahan orang. Kenapa ditahan? Untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan peradilan, ya. Ini Fadil baru masuk ya, Fadil. Fadil di-mute ya. Nah, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi intinya adalah penegak hukum tadi berhak untuk melakukan penahanan. Orang ditahan ya, setelah adanya tadi terpenuhi unsur, terpenuhi tentang cukup bukti, ya. Cukup bukti, orang itu berhak untuk ditahan setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, tentu dalam proses penyidikan. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Unsur-unsur penahanan dilakukan dalam setiap tindakan pemeriksaan. Nah, ini penahanan bukan hanya dalam proses penyidikan, tetapi ada dalam proses penuntutan, ada dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Penyidikan itu adanya di kepolisian, penuntutan itu adanya di kejaksaan, di tingkat proses jaksa ya. Kemudian pemeriksaan pengadilan adanya setelah pelimpahan berkas perkara oleh jaksa di pengadilan, nah atau di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Yang kedua, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Ini ada pasal 20 KUHP. Jadi ada pejabat tertentu, ada pejabat dalam hal ini yang berhak untuk melakukan penahanan. Ada pada pasal 20 KUHP. Kemudian harus memenuhi bukti yang cukup. Ini ada dalam pasal 21 KUHP. Rahmaniar ini, siapa baru masuk ini? Yang terakhir, status hukum terlapor sudah sebagai tersangka. Kapan orang ditahan? Setelah adanya penetapan tersangka. Jadi orang ditahan awalnya adalah setelah adanya penetapan sebagai tersangka. Ini menjadi garis bawah ya. Menjadi catatan kalian. Nah, kemudian apa itu bukti yang cukup? Saya kira sama tadi dalam hal proses penangkapan, sama juga ini adalah bukti berupa laporan polisi ditambah 2 alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan ini dapat pada Perkapolri 14/2012. Kemudian, nah ini karena KUHP, kenapa ada Perkapolri? Karena KUHP tidak mengatur tentang bukti yang cukup. Nah ini kemudian, tujuan penahanan, ini untuk kepentingan penyidikan, penyidik, pembantu, dan ini saya kira sudah tadi jelaskan, kepentingan putusan hakim di sidang pengadilan. Ya. Kemudian, syarat formil penahanan. Ini syarat formil penahanan. Syarat formilnya yang pertama, adanya landasan formil. Tindak pidana itu diancam penjara 5 tahun. Nah, jadi begini. Bagi tersangka yang dalam hal melakukan tindak pidana, yang tindak pidana itu ancamannya 5 tahun, maka oleh penyidik berhak untuk melakukan penahanan kepadanya. Atau jadi minimal 5 tahun atau lebih. Di minimal 5 tahun atau lebih. Namun bisa dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Jadi selain tindak pidana yang minimal 5 tahun atau lebih untuk dilakukan penahanan, tindak pidana juga yang selain dari ketentuan tersebut ya, selain dari ketentuan tersebut bisa dilakukan penahanan apabila 4 hal. Yang pertama, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran oleh penegak hukum. Seandainya oleh pelaku tadi yang pidananya di bawah 5 tahun bisa melakukan penahanan apabila penegak hukum itu khawatir
dia silakan berhak untuk melakukan penahanan. Yang kedua, tersangka atau terdakwa melarikan diri. Apabila ada indikasi melarikan diri, silahkan untuk melakukan penahanan. Yang ketiga, berhak ya, berwenang, berhak ya. Yang ketiga, tersangka atau terdakwa merusak, menghilangkan barang bukti. Ini juga. Nah, ini sebetulnya syarat subjektif sebenarnya ini ya. Yang keempat adalah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana. Jika adanya hal-hal itu, silakan bagi penegak hukum untuk melakukan penahanan. Selain ketentuan tadi, yang dalam hal ini pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian, syarat formil lainnya ini ya, surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Jadi, orang ditahan itu tidak serta-merta ditahan. Tetapi harus diawali dengan adanya surat perintah penahanan atau pada tingkat proses pemeriksaan pengadilan harus adanya penetapan dari hakim tentang seseorang itu bisa ditahan. Ini yang mana sama dengan tadi dengan adanya upaya paksa tentang penangkapan. Harus jelas identitas tersangka atau terdakwa yang ditahan. Alasan penahanannya apa? Uraikan secara singkat perkara kejahatan yang bersangkutan. Nah, ini harus jelas di mana di tempat ditahan. Jadi tersangka atau pihak keluarga dari tersangka atau terdakwa ini juga harus mendapatkan itu, bahwa keluarganya atau yang menjadi tersangka terdakwa ini yang telah ditahan oleh penegak hukum dalam hal adanya surat perintah penahanan atau penetapan dari hakim adanya tindakan penahanan tersebut. Nah ini tembusan harus disampaikan kepada keluarga. Begitupun tadi dengan adanya penangkapan tadi harus ada penyampaian kepada pihak keluarga juga. Begitupun dalam penahanan ini harus ada penyampaian kepada pihak keluarga tentang tersangka atau terdakwa tadi yang telah ditahan oleh penegak hukum. Itu ya. Kemudian jangka waktu penahanan. Nah, ini tadi kan sudah sampaikan dari awal bahwa ada syaratnya yang diatur oleh undang-undang masa atau rentang waktu penahanan. Contoh dalam pasal 24 KUHP tentang proses penyidikan. Prosesnya 20 hari. Oleh penyidik bisa memperpanjang 40 hari. Jadi dalam proses penyidikan itu waktunya 20 hari. Namun apabila diperlukan waktu bisa ditambah 40 hari. Namun dalam proses penyidikan tersebut yang berhak untuk menetapkan perpanjangan 20 hari ke 40 hari adalah jaksa penuntut umum. Nah, ini jadi catatan ya. Yang kedua, pasal 25 KUHP. Nah, tingkat penuntutan. Masa waktunya 20 hari orang ditahan atau tersangka terdakwa tadi ditahan selama 20 hari. Kemudian dapat diperpanjang 30 hari. Namun yang memperpanjang adalah ketua pengadilan negeri. Ingat ya. Jadi pada tingkat penyidikan tadi yang berhak mengajukan proses perpanjangan adalah JPU. Pada tingkat penuntutan yang berhak untuk melakukan perpanjangan adalah ketua pengadilan negeri. Kemudian pada proses pengadilan negeri ini diatur dalam pasal 26 KUHP ya. Ini yang baru gabung, mohon suaranya di-mute ya. Prosesnya perpanjangan oleh hakim pengadilan negeri selama 30 hari. Namun dapat diperpanjang menjadi 60 hari. Dan kemudian perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri. Ini dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan negeri. Nah, ini dalam proses pengadilan tingkat pertama ini. Nah, kemudian pada proses pengadilan banding atau di pengadilan tinggi, ini pasal 27 KUHP. Ini selama 30 hari. Nah, kemudian diperpanjang selama 60 hari. Nah, yang melakukan perpanjangan adalah ketua pengadilan tinggi. Nah, begitupun di pasal 28 KUHP, pemeriksaan sidang di Mahkamah Agung. Ini di tingkat kasasi ya.
Nah, penahanan dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 50 hari, perpanjangannya selama 60 hari. Kemudian yang berhak untuk melakukan perpanjangan adalah Ketua Mahkamah Agung. Ini ya, ini tahapan-tahapan jangka waktunya. Jadi pihak keluarga ini semua harus tahu di saat ditahan di tingkat penyidikan, di penuntutan, pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, pemeriksaan di tingkat pengadilan tinggi, semuanya harus ada surat yang sebagaimana tadi harus jelas identitasnya, alasan apa, dan uraikan secara singkat perkara apa yang ditahan. Ini harus diketahui oleh keluarga atau penegak hukum harus menyampaikan tembusan surat kepada pihak keluarga. Ini mungkin bisa dipahami. Nah, kemudian ada pengecualian jika menderita gangguan fisik, mental yang berat, ini bisa ditiadakan untuk penahanan. Nah, kemudian, ternyata dalam KUHP ya, setelah orang ditahan boleh melakukan penangguhan. Apa maksudnya nih? Ini kan kata dasarnya tangguh, kan? Tangguh atau penangguhan. Jadi menangguhkan ini adalah orang yang semulanya ditahan, kemudian ditangguhkan atau dibebaskan sementara waktu. Nah, dalam rumusannya begini, ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 KUHP. Atas permintaan tersangka atau terdakwa. Atas permintaan. Jadi, bagaimana bisa melakukan penangguhan? Karena diminta. Tolong saya dibebaskan sementara waktu. Ya kan? Tolong saya dibebaskan sementara waktu. Untuk tidak ditahan. Kan begitu bahasa sederhananya. Penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat menangguhkan dapat menangguhkan penahanan dengan ada tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Jadi penahanan bisa ditangguhkan adanya jaminan uang atau jaminan orang. Contoh, saya punya keluarga ditahan. Saya kemudian bisa melakukan permintaan penangguhan, jaminannya saya sebagai orang yang menjaminkan kepada penegak hukum. Ya. Kemudian, penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan dengan tanpa jaminan. Ini sudah tadi ya. Penjelasan pasal 31 ini adalah harus wajib lapor, syaratnya ya, setelah ditangguhkan harus ada wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota. Jadi dibatasi, tapi kemudian harus adanya wajib lapor. Kemudian tadi kan disebutkan ada jaminan uang. Ini dapat kita temukan dalam pasal 35 PP nomor 27 tahun 83. Ini ada diatur soal jaminan uang di tingkat pemeriksaan, di tingkat di kepanitiaan pengadilan negeri. Apabila tersangka melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Jadi penentuan soal batasan uang itu ya bisa kita lihat pada pasal 35 PP nomor 27 tahun 83. Nah, ini ya ada jaminan uang. Kemudian pasal 36 ini membayar uang jumlahnya tidak ditetapkan oleh pejabat undang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Ini uangnya harus setor ke kas negara. Ini melalui panitera pengadilan. Bisa saja ya jaminan uang. Nah, ini sejumlah uang yang dimaksud, maka jurusita akan menyita barang untuk jual lelang dan hasilnya setor ke kas negara. Ini bisa saja. Jika kemudian contoh ada jaminan uang, ternyata melarikan diri ya, contoh melarikan diri. Ya bisa saja uangnya kemudian disita oleh negara. Kemudian sifat jaminan ini fakultatif dan bukan imperatif berdasarkan prase. Ini sifatnya sesuai dengan pertimbangan berapa kira-kira besaran jaminan uang yang bisa ditetapkan dalam hal jaminan uang terhadap permintaan penangguhan penahanan. Kemudian bentuk formil penangguhan penahanan dalam bentuk perjanjian. Ya, kemudian ditegaskan secara tulis jumlah jaminan uang ada di itu. Jadi kalau melakukan penangguhan, surat permintaannya itu bahwa adanya suatu perjanjian, maka saya melakukan permintaan penangguhan dengan perjanjian adalah
tidak saya bertanggung jawab. Ya, jadi saya bertanggung jawab terhadap orang penangguhan tersebut. Nah, berapa kemudian uang yang dijaminkan. Nah, itu dapat kita lihat dalam pasal 35, pasal PP nomor 27 tahun 83, kemudian pada pasal 36 tentang itu. Kemudian ini dapat kita lihat juga dasar hukumnya melalui peraturan keputusan Menteri Kehakiman saat itu ya. Kemudian tata cara penangguhan penahanan, adanya permintaan ya, harus ada minta, harus ada bentuk tertulis, dan kemudian pejabat atau instansi menahan menetapkan besaran uang jaminan uang. Ini kalau jaminan uang. Kemudian selanjutnya itu ya. Nah, kemudian penggeledahan ya. Ini kemudian penggeledahan. Ini Andi Hesti masuk keluar terus. Penggeledahan ini bisa kita maknai ya. Bisa kita temukan dalam KUHP, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah. Jadi menggeledah itu adalah penyidik masuk ke dalam rumah orang yang sebagai tersangka atau terdakwa ya, sebagai tersangka terdakwa dalam hal untuk melakukan tindakan pemeriksaan. Jadi penggeledahan, digeledah. Ini contoh kalau pemberitaan tidak pidana korupsi biasa masuk ke rumah si tersangka tadi ya. Tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur oleh KUHP. Jadi melakukan penggeledahan barang-barang yang orang yang melakukan tindak pidana ya. Orang yang diduga melakukan tindak pidana. Penggeledahan orang, tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka dan mencari benda yang diduga keras dibawanya serta untuk disita. Jadi setelah digeledah ternyata ditemukan barang yang sesuai dengan itu, tidak pidana yang disangkakan kepadanya, dan barang tersebut dilakukan penyitaan oleh penegak hukum. Kemudian penggeledahan orang. Nah ini ada juga tata syaratnya, menunjukkan surat perintah tugas atau identitas. Jadi ketika menggeledah, silakan penegak hukum ada suratnya dan memperlihatkan soal identitasnya. Contoh, ini surat saya untuk melakukan, ini surat dari kami untuk melakukan penggeledahan. Dan ini kami sebagai penegak hukum. Contoh begitu ya. Kemudian memberitahukan kepada tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan. Jadi menyampaikan kepada tuan rumah, kami mohon diizinkan atas perintah hukum, perintah undang-undang akan melakukan tindakan ini. Jadi menyampaikan secara baik kepada tuan rumah. Jadi mentang-mentang ada kewenangan melakukan penggeledahan, masuk saja begitu, bongkar sana, tidak bisa. Jadi harus ada mekanisme menyampaikan kenapa melakukan penggeledahan secara jelas dan sopan ya. Jangan mentang-mentang punya kewenangan. Nah, itu. Kemudian meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah hak privasi karena harus dilakukan pemeriksaan. Jadi menyampaikan jika nanti ditemukan hal-hal privasi mohon dimaafkan. Nah, itu mekanismenya. Kemudian memperhatikan dan menghargai hak orang yang digeledah. Jadi tidak sewenang-wenang, tapi memang harus harus betul-betul menghargai hak orang lain. Kemudian melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas. Ini kalau perempuan jangan laki-laki yang periksa. Nah, ini intinya begitu. Kalau perempuan yang digeledah jangan laki-laki karena akan memeriksa. Jangan sampai dia salah. Contoh ini laki-laki, kalau kalian nanti jadi penyidik, ya kalau ada perempuan, ya jangan kalian yang periksa. Itu berbahaya itu. Bisa saja terjadi hal-hal error itu. Hanya kalau perempuan yang perempuan. Nah, pertanyaan Pak, bagaimana kalau bencong? Ya bencong laki-laki kalau bencong ya. Nah, itu. Jadi kalau laki-laki silakan laki-laki. Nah, kalau perempuan silakan perempuan, penegak hukum perempuan yang periksa. Nah, sebaliknya juga, jangan yang laki-laki, yang perempuan yang periksa. Jangan nanti jadi barabe nanti ya, jadi persoalan nanti maksudnya ya. Nah, melaksanakan penggeledahan terhadap ini jika perlu dilakukan pemeriksaan penggeledahan, rongga bandar diminta bantuan pejabat kesehatan. Jadi kalau memeriksa pada contoh ini kalau narkoba ini, untuk kalau memeriksa biasa kan dulu ada berita itu dimasukkan dalam dalam anusnya itu kan, dalam tanda petik pantatnya kayak gitu kan. Nah, itu diminta bantuan. Jangan kalau tidak punya keahlian ya, jadi diminta oleh petugas kesehatan ya.
kesehatan untuk membantu dalam proses pemeriksaan dalam hal kaitannya dengan organ tubuh. Nah, kemudian pemulihan pakaian harus dilakukan di ruangan tertutup. Ya, contoh, kalau membuka baju ya, nah, kalau laki-laki dah tidak ada masalah. Tapi kalau perempuan yang membuka baju, ya tolong dalam ruangan tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum. Jadi minta tempat untuk dalam hal ketika menggeledah ya, membuka baju kan. Karena membuka baju, membuka celana kan. Karena biasa itu kalau digeledah biasa dibuka semua itu. Nah, harus dalam ruangan tertutup atau tidak ada orang yang melihat. Dan seorang wanita yang akan digeledah khususnya pada bagian rongga badan menolak untuk digeledah, diperiksa jika penyidik membantunya bukanlah. Nah, ini bagi perempuan yang akan diperiksa, jika penegak hukum atau penyidik yang memeriksa itu adalah bukan perempuan, maka perempuan tersebut harus menolak. Jangan mau. Nah ini ya, jangan mau. Nah ini berbahaya itu. Kenapa jangan mau? Ya, karena akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kayak gitu. Kemudian penggeledahan orang yang berhak melakukan adalah perintah penyidik atau penyidik sendiri. Surat perintah tugas, identitas petugas. Ini ya sama tadi ya. Nah, kemudian ya. Ini ada poin ke-8 membuat BAP penggeledahan. Jadi setelah digeledah harus adanya berita acara pemeriksaan penggeledahan. Nah, kemudian di poin 9 dilarang menyita barang-barang yang tidak berhubungan dengan, contoh kalau soal korupsi jangan diangkat kompor, nggak bisa karena tidak ada kaitannya, kan? Nah, jadi hanya barang-barang. Nah, korupsi berarti berkas-berkas kan. Nah, contoh kalau narkoba, ya narkoba aja, jangan diambil itu pemanas nasi, nggak bisa, nggak ada hubungannya. Jadi adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana itu. Nah, kemudian menyita barang yang tidak terkait dengan tindak pidana, maka wajib segera melaporkan kepada ketua. Contoh jika ada barang-barang yang disita ternyata tidak terkait, ya silakan pihak keluarga untuk melapor ke ketua pengadilan bahwa terjadi kesalahan penggeledahan, gitu kan? Jadi adanya kesalahan penggeledahan. Nah, ini sama tidak menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah. Jadi jangan membuat sesuatu yang itu. Jadi ini menjadi catatan kalian ketika nanti kalian menjadi penegak hukum, contoh polisi ya, penyidik, ya jangan melakukan hal-hal ini karena akan menjadi sebuah pelanggaran dalam proses penggeledahan, ya, pelanggaran oleh orang yang diberi kewenangan untuk itu. Kemudian benda-benda penyitaan, benda-benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga beroleh tindak pidana sebagai hasil dari tindak pidana. Ini kemudian benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus dibuat melakukan tindak pidana. Jadi benda-benda artinya benda-benda yang berhubungan dengan tidak pidana dilakukan. Ini yang berhak untuk disita. Kalau yang tidak tadi sudah sampaikan jangan disita. Nah, disertai dengan surat tanda penerimaan. Jadi ketika sudah selesai disita, dibuat BAP pemeriksaan penggeledahan dan dibuatkan surat tanda penerimaan. Jadi silakan dibuat surat tanda penerimaan, adanya prosedur surat tanda penerimaan karena barang itu sementara waktu berpindah tempat atau dialihkan ke penegak hukum demi kepentingan penyidikan, gitu kan. Jadi orang yang demi kepentingan proses penegakan hukum, barang tersebut yang awalnya dalam rumah karena berhubungan dengan dengan tindak pidana, maka barang tersebut telah berpindah tempat, ya. Maka wajib untuk menyerahkan dilengkapi dengan surat tanda penerimaan barang yang untuk disita. Nah, ini juga harus dipikirkan mudah rusak dan segalanya itu. Kemudian yang terakhir adalah kondisi benda sitaan, yaitu mudah rusak bila disimpan maka biaya penyimpanan. Ini harus dipikirkan juga oleh penegak hukum. Apabila perkara masih di tangan penyidik penuntut umum, maka benda tersebut dapat dijual, dilelang atau diamankan oleh penyidik
dengan disaksikan oleh tersangka atau apabila perkara sudah ada tanda penilaian maka benda tersebut dapat diamankan dijual lelang. Nah ini bisa juga ya dilakukan hal itu terhadap barang yang mudah rusak, barang bila disimpan maka biaya penyimpanannya lebih tinggi daripada harga benda tersebut. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau sampaikan kenapa semuanya harus prosedur, kenapa semuanya tadi upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Karena ingat, apabila penegak hukum tadi dalam hal ini penyidik melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan, maka ada namanya pra-peradilan. Ada namanya pra-peradilan. Pra-peradilan ini adalah suatu proses yang dilakukan di pengadilan negeri yang kaitannya yang diduga adanya kesalahan prosedur oleh penegak hukum melakukan upaya penangkapan penangkapan, penyitaan, penggeledahan maupun penahanan. Ini bisa diuji mereka punya perbuatan jika tidak melalui sesuai prosedur untuk dilakukan namanya pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah proses sebelum adanya pengadilan dimulai. Jadi awalnya pra-peradilan untuk menguji tentang keabsahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Saya kira itu materinya ya, Mudah-mudahan nanti coba ada waktu saya buka diskusi pada kelas ini ya. Pada kelas ini silakan bagi yang mau bertanya ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya unmute suaranya. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Atau saya panggil namanya satu-satu. Selfie Udeng, mana Selfie Udeng? Nah, apa yang atau begini, kalau tidak ada pertanyaan, apa yang ditangkap dari materi tadi? Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi begini Pak, dari proses penyitaan tadi yang saya cita, bagaimana tadi kalau soal korupsi? Kan korupsi itu misalnya kayak Bapak bilang tadi, barang yang tidak berkaitan tidak boleh disita. Korupsi kan itu sebenarnya itu kayak memakan uang rakyat atau memanipulasi uang atau semacamnya. Itu kalau mau misalnya barangnya berupa mobil, apa itu disita Pak? Apa itu berhubungan dengan korupsi tadi? Nah, jika kemudian nanti kan dalam proses pemeriksaan di pengadilan kan begini, contoh pegawai golongan 3B kan yang pernah mungkin saya hitung di kelas dulu, pendapatannya hanya sekitar 5 juta, tetapi kemudian dia mempunyai mobil Alphard. Ini kan aneh kan, bahwa tidak seharusnya dia memiliki mobil mewah, dan Alphard mobil mewah. Nah ternyata kan di pembuktian korupsi itu namanya pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu artinya gini, bagi terdakwa korupsi silahkan membuktikan bahwa harta contoh Alphard tadi itu bukan merupakan hasil dari korupsi. Jika si terdakwa tadi tidak mampu membuktikan bahwa mobil Alphard-nya itu adalah bukan dari hasil pendapatannya sebagai pegawai golongan 3B, maka mobil Alphard itu hak nanti setelah adanya putusan pengadilan untuk disita oleh negara. Bahwa ternyata mobil tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi karena si terdakwa tadi atau si terdakwa yang setelah diputus oleh pengadilan tidak mampu membuktikan bahwa mobil tersebut adalah merupakan hasil dari pendapatannya. Itu nanti setelah dihitung, setelah adanya bahwa pada proses pembuktian akan kelihatan itu mobil Alphard tersebut. Namun yang disita adalah yang berhubungan dengan contoh kalau korupsi kan berhubungan sama surat menyurat. Nah itu yang disita itu. Karena dalam pemberitaan itu belum pernah disampaikan informasinya bahwa melakukan penyitaan
penggeledahan mobil langsung di enggak, karena itu hanya sifatnya surat-surat itu ya, yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi. Itu ya. Ini laki-laki, mana laki-laki? Siapa ya? Saya panggil ya. iPhone ini siapa iPhone ini? Wah, ini mentang-mentang pakai iPhone, dosennya tidak pakai iPhone. Dia tulis bukan namanya ini. Mana si iPhone? iPhone. iPhone ada nggak iPhone? iPhone. Halo. Nggak ada suara Atta, Pak. Ada, suara saya ada. Suara kalian ada. Ada Pak, ada. iPhone mana iPhone? Ya. iPhone. IPhone-nya ya, iPhone-nya ya. Nah, Saban Rohim mana? Saban Rohim. Saban Rohim. Saban Rohim ada enggak? Saban Rohim. Halo, Saban Rohim. Saban Rohim. Bisa dengar nggak? Oke, baik. Sebelum kita akhiri kuliah ini, tolong di screenshot kalian punya bukti keaktifan kuliah, kemudian dilingkari, contoh dilingkari Ricky mukanya itu, gambar mukanya dilingkari, contoh dilingkari warna merah, warna biru, terserah kalian. Kemudian buktinya itu screenshotnya dikirim di grup WA. Bisa ya? Ricky. Bisa. Kenapa Ricky? Kenapa? Iya, Pak. Tolong di screenshot. Namun Iya, Pak. kalau kalian, namun sebentar habis ini, karena ini adalah saya rekam ya, ada saya rekam ini, kita kuliah ada saya rekam ya. Nanti kalian nonton kembali videonya, di rekaman perkuliahan ini. Saya akan unggah di YouTube ya. Subscribe. Ini ya. Pokoknya kalian nonton lah, gitu ya. Laku kalian selama kuliah ya. Pak, makasih. Ya. Nah, baik itu ya. Kalian bentar sebelum kita akhiri ya. Ini saya coba dulu ya. Ambil gambarnya dulu. Buku saya ya. Nah, baik, kalau sudah tidak ada, silakan kalian terima kasih kirim tadi bukti screenshot ya. Terima kasih atas partisipasinya. Minggu depan saya akan pertimbangkan kembali kuliah lewat Zoom, karena jujur saja ini memakan paket data yang cukup banyak ini. Iya Pak. Tapi saya ini sekedar mengikuti permintaan kalian ya. Kalau kuliah Zoom ya, saya udah 3 kali Ricky. Udah 3 kali ngisi pulsa ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, demi kalian bisa puas, saya juga mau say hello mungkin sama kalian. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak atas pertemuannya. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.